Oke, 5, 4, 3, 2, 1, geser udara, pluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Pak Yudi ya. Jadi saya akan menjelaskan atau mereview sedikit sih mengenai tentang materi kalian yang sebelumnya sudah diajarkan oleh guru sebelumnya, yaitu materi asam basa ya. Jadi nanti saya akan fokus mengenai perhitungan pH saja. Kita mau tahu bahwa asam basa ya. Jadi senyawa asam itu banyak indikatornya atau banyak beberapa yang bisa dikatakan bahwa senyawa itu asam ataupun parameter ya. Jadi yang pertama ya pasti rasanya asam, tapi nggak mungkin semua senyawa kita bakal cicipi ya. Ataupun senyawa basa itu pahit, tapi nggak semua senyawa basa bakal kita cicipi. Jadi menggunakan indikator lakmus bisa mengidentifikasi bahwa asam itu basically warna merah, dia memerahkan warna biru, ya kan. Basa itu membirukan lakmus merah. Jadi dan pH-nya untuk asam di bawah 7 dan basa di atas 7. Jadi gitu ya. Oke, jadi ada teori-teorinya. Yang pertama mengenai Arrhenius. Ini saya akan review sedikit aja ya. Bahwa Arrhenius itu dia konsepnya adalah senyawa asam itu ketika diionisasi akan menghasilkan ion H+. Nah, ini bahwa identifikasi asam mengenai dari pendapat si Arrhenius gitu loh. Kalau misalnya basa, menurut Arrhenius ketika diionisasi akan menghasilkan ion OH-. Udah ini. Ini basa menurut si Arrhenius. Kalau asam tadi di sininya ada ion H+, kalau basa di sini ada ion OH-. Udah gitu aja si Arrhenius, mah simple. Nah, ya. Ini contohnya. Ketika asam klorida diionisasi ada H+-nya di sini, asam sianida diionisasi ada H+-nya di sini, ya kan, otomatis dia menurut Arrhenius bahwa itu adalah senyawa asam, ya kan. Valensinya satu, maksudnya gimana Pak? Ini valensi berarti banyaknya ion H+, di sini cuma ada satu gitu ya. Nah, kemarin udah saya tugaskan bahwa kalian harus mencari asam kuat, asam lemah yang mana agar bisa mengidentifikasi untuk menentukan tahapan-tahapan selanjutnya. Oke ya, kita langsung ke konsep pH. Jadi sebetulnya teori itu ada tiga ya, Arrhenius, Bronsted-Lewis, sama Lewis. Jadi kita langsung ke perhitungan pH. Jadi misalnya seperti ini. Ini saya bagi pecah. Kayak ini 41 ya, asam bas. Kita masuk ke asam kuat sama basa kuat dulu. Oke, ini tadi punya kelas 10 ya. Kita bikin yang baru aja. Asam basa. Oke, ini contohnya ya. Jadi kemarin kalian udah sering mencari asam basa yang kuat ya. Misalnya asam kuat ada HCl4, ada H2SO4, ada HI, HBr, HCl, NO3, HClO3, dan juga HBr4 ya. Sisanya berarti asam lemah. Dan basa itu biasanya golongan 1 dan golongan 2 yang kuat. Sisanya adalah basa lemah. Nggak semuanya golongan 1 dan golongan 2 juga ya. Nah, oke, misalnya gini, kita ambil sampel ini ya. Saya nanti bikin part 1 part 2 ya. Kita paling maksimal 10 menit. Nanti kalau udah saya lanjutin part 2. Jadi gini. Hitunglah pH larutan berikut. Ada H2SO4, C3COH, CaOH 2 kali, 0,3 M, NH4OH. Dari identifikasi 4 senyawa ini ya, ataupun 4 larutan ini, pasti ada yang asam kuat, ada yang asam lemah, ada yang basa kuat, ada yang basa lemah ya. Identifikasi yang pertama gampang. Ketika kalian menghadapi soal, pasti ketika soal itu ada Ka-nya, konstanta acid ya, ataupun Ka, ketetapan asam, itu udah pasti adalah asam lemah. Kalau ada konstanta base ataupun ketetapan basa, otomatis itu adalah basa lemah. Berarti ketika yang tidak ada itu, bisa dikategorikan adalah asam kuat jika ada soal seperti itu. Oke ya, jadi kita masuk H2SO4 ya. H2SO4 kemarin kalian udah nulis pasti termasuk yang asam kuat kan, H2SO4. Oke, langkah pertamanya apa? Nah, udah untuk identifikasinya ya, untuk kita pengen mengetahui banyaknya valensi dari ion hanya ada berapa, ya udah salah satunya dengan reaksi. Misal 2H plus SO4 2-. Ya, dia terionisasi sempurna ya. Tanda pari cuma satu. Nah, ini ada hanya di 2. Nih, kita masuk ke rumus H plus ya. Untuk mencari H plus
Asam kuat itu valensi kali molaritas. Valensi A itu dari mana Pak? Nih A ini banyaknya ion hidrogen, ada 2 ya, berarti 2 di sini. Kali molaritasnya mana? Nih molaritas ini. Soal ada ya. 0,04 m, ya udah 0,04 m. Nah, berapa jadinya? Hasilnya adalah 0,08 m, atau bisa saya tulis ya 8 kali 10 pangkat min 2. Jangan bingung kalau bikin saya seperti ini. Oke, sama aja 0,08 m atau 8 kali 10 pangkat min 2 m. Dah, itu sampai H+. Ketika saya konversi menjadi pH, ingat pH itu cara mencarinya adalah min log konsentrasi ion H+, ya kan? Ya udah, ketika saya seperti ini masukin aja min log 8 kali 10 pangkat min 2, ya kan? Jadinya berapa? Ya udah, karena ini enak nih. Ini min 2-nya caranya adalah apa? Diturunin ke bawah. Jadi seperti ini, 2. Ya kan, min tambah min, ya kan? Udah kan? Jadi 2 min log 8. Nah, 2-nya langsung diturunin ke bawah, min log 8. Jadi hilang ini. Log 10 kan 1 ya. Ya udah, jadi hasilnya pH-nya adalah 2 min log 8 untuk si H2SO4. Nah, untuk si CaOH 2 kali gimana? Ya kita lanjut sini. Saya copy dulu ya. Oke, CaOH 2 kali, termasuknya basa kuat ya. CaOH 2 kali. Ionisasi aja dulu. Tapi kalau udah ngeh bahwa dia itu basa kuat, OH-nya 2 nggak masalah. Ca2 plus 2 OH min. Nih ya. Oke, basa kuat, basa, ingat OH min bukan H+, jangan kebalik. Udah, B kali M. B itu valensi basanya ada berapa? Ada 2 nih. 2. Kali molaritasnya mana? Nih 0,3. Dari soal. Sama dengan 0,6. Molaritas. Sorry, ini siapa saja ya? 0,6 atau saya tulis 6 kali 10 pangkat min 1 ya, sama aja ya. Nah, sekarang kita konversi ke pH. Ingat kalau ini OH berarti kita rubah dulu ke pOH. Min log konsentrasi OH min. Ya kan? Nih. Min log 6 kali 10 pangkat min 1. Ya udah, kayak seperti yang sebelumnya, satunya turunin aja. Ya ini 1 ya. Satunya turunin aja, berarti pOH-nya adalah 1 min log 6. Beres. pOH not pH. Ingat konsep pH tambah pOH sama dengan 14, ya kan? Berarti untuk mencari pH adalah 14 min, ya kan? 1 min log 6. 14 min 1 berapa? 13. 14 min log 6 berapa? Sorry, maksud saya 14 min 1 13. Min berarti sini adalah masuknya plus log 6. Ya. Jadi pH dari CaOH 0,3 m yaitu 13 plus log 6 ya. Ini min ketemu min jadi positif ya, lognya ya. Ini 14 min 1 13. Ini min ketemu minnya lognya 6 karena 14 sama log beda. Jadinya pH-nya adalah 13 plus log 6. Itu untuk basa kuat dan juga asam kuat ya. Oke, sampai situ aja mengenai asam kuat dan basa kuat. Lanjutnya akan saya menjelaskan mengenai asam lemah dan basa lemah. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika salah mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1 geser the door. Pluk.